छुपा लिए। Selamat datang di Studio Bocor, studio tempat kamu mendapatkan cerita film yang bakal dibahas sampai tuntas. Film kali ini berjudul Tamasya. Tamasya menceritakan tentang dua orang, cowok dan cewek, yang bertemu saat mereka sama-sama liburan di Prancis. Mereka berdua bahkan tidak saling mengungkap jati diri mereka masing-masing, tapi malah banyak menghabiskan waktu bersama dan semakin dekat. Tamasya diperankan oleh Ranbir Kapoor dan Deepika Padukone. Di awal film, kita disuguhkan adegan seseorang yang sedang bermain peran di panggung. Kemudian, flashback menuju masa lalu, masa kecil Fat. Fat sangat suka mendengar dongeng cerita rakyat oleh seorang pendongeng. कहानी खत्म। Ia bahkan rela untuk menabung demi bisa membayar sang pendongeng tersebut. Karena kadang sang pendongeng tiba-tiba menghentikan ceritanya. Atau memang itulah caranya untuk meminta anak-anak kecil tersebut membayarnya lagi. Cerita demi cerita Fat dengarkan. Ia menjadi pendengar cerita yang sangat kritis. Berkali-kali saat pendongeng lupa nama atau bahkan lupa jalur ceritanya sedikit saja, Fat selalu mencoba mengingatkan. Dan ia selalu bisa masuk ke dalam cerita-cerita tersebut, seakan ia selalu terlibat di dalam ceritanya. Kita menuju ke beberapa tahun kemudian. Fat sudah tumbuh dewasa, dan ini adalah saat ia berlibur ke Korsika, Prancis. Tak sengaja ia bertemu dengan Tara yang saat itu sedang mendapatkan sebuah masalah. Ia mendengar saat Tara memohon bantuan, dan ia menggunakan bahasa India yang intinya memaki orang tersebut. Tentu Fat penasaran. Ia mengikuti perempuan tersebut. Dan Fat memberikan pinjaman handphone kepada Tara. Yang ternyata Tara kehilangan tas yang berisikan paspor dan barang berharganya. Saat Tara akan menyebutkan namanya, Fat menghentikannya. Dengan berapi-api ia mengatakan, "Setelah saling kenal, lalu apa?" Mereka berkenalan dengan menggunakan nama palsu. Don dan Mona Darling, nama tokoh dalam film. Mereka seolah sedang bermain peran, menirukan adegan demi adegan dari film tersebut atau dari sebuah dongeng. Tara pun menikmati cara perkenalan yang unik ini dan cara pertemanan yang dibangun oleh Fat ini. Mereka menjadi semakin dekat. Dalam beberapa adegan kita akan melihat betapa unik dan serunya mereka menghabiskan waktu bersama. Tarian dan lagu-lagu yang unik. Bahkan saat mereka bersama masih terus-menerus memainkan peran dalam film. Hingga pada akhirnya Tara mendapatkan paspor barunya. Dia harus berpisah dengan Fat untuk kembali ke India. Sebelum terbang, Tara menyempatkan diri pamit ke Fat. Sangat terlihat mereka sama-sama berat untuk berpisah. Sepertinya mereka sudah sama-sama memendam rasa. Sesampainya di kota asalnya, Tara disambut oleh kekasihnya. Tapi tidak butuh waktu yang lama. Tara melepas kekasihnya. Hubungan mereka usai. 4 tahun sudah terlewati. Tara mulai bekerja dan tidak pernah sedikit pun berkomunikasi dengan Fat. Ia sibuk dengan hari-harinya. Tapi suatu ketika Tara menuju Delhi. Dan tanpa disengaja ia bertemu kembali dengan Fat. Saat ini Fat menjadi manajer di MCM Tech. Tara begitu menunjukkan ekspresi bahagia dan nervous. Di pertemuan tersebut, mereka lalu menyebutkan nama asli mereka. Fat begitu sopan, berbeda sangat jauh dari pertemuan sebelumnya. Setelah sekian lama tak bertemu, Tara memberanikan diri menjelaskan bahwa ia begitu menyukai Fat. Dan tentu tidak bertepuk sebelah tangan. मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। Selama berada di Delhi, mereka akhirnya berkencan.
menjalani hari-hari bersama. Pulang kerja, mereka selalu bertemu, nonton film, makan malam, mengantarkan Tara pulang, dan bye. Keesokan harinya, mereka bertemu lagi setelah pulang kerja. Keesokannya, terulang kembali. Hampir setiap hari, adegan yang sama terus berulang. Mereka memang terlihat seperti pasangan yang sempurna. Tara sangat antusias. Fat menjadi lebih lembut. Sampai akhirnya Tara mulai merasa ada yang kurang, ada yang hambar. Tapi ia tak bisa berkata apa-apa. Suatu hari, Fat melamar Tara di hadapan teman-temannya. Sebelum memberi jawaban, Tara memilih berbicara dengan Fat. Dengan jujur, ia mengatakan dan bahkan bertanya, kemana Fat yang ia kenal dulu? Fat bersikukuh mengatakan bahwa itu hanya bermain peran. Fat yang sebenarnya adalah yang sekarang. Dan Tara mengatakan kalau Fat yang di hadapannya sekarang bukan yang dulu. Artinya ia masih mencari Fat yang dulu. Lalu Tara memutuskan meninggalkannya. बातें करते हो तुम वो हो मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ Keesokan harinya, di kantor, Fat terlihat baik-baik saja. Ia bahkan ikut hangout bersama teman-temannya. Namun kemudian ia pergi menghampiri Tara, berusaha menjelaskan mengenai sosok dirinya. Hanya saja Fat terlihat begitu membingungkan. Sesekali membentak, sesekali kembali sopan. Tentu hal ini membuat Tara kaget dan bingung. Ada apa dengan Fat? Dengan perasaan yang begitu berkecamuk, Fat marah yang kemudian meninggalkan Tara. Dalam perjalanan pulang, Fat termenung. Ia mengingat masa lalunya saat dipaksa oleh ayahnya untuk kuliah sesuai jurusan yang diinginkan oleh ayahnya. Dan itu membuatnya merasa tertekan. Ia mengingat saat ayahnya meminta Fat untuk bekerja di bidang yang ayahnya inginkan. Dan ini tentu membuat Fat menjadi pribadi yang berbeda. Di hari berikutnya, Fat mulai perlahan mengubah dirinya seperti dulu, di mana Fat melakukan keinginannya dengan tidak menggunakan dasi saat ke kantor. Hal itu ternyata membuat bosnya marah. Saat presentasi, Fat juga tidak menjadi pribadi yang well behaved, tidak terlihat grogi. Namun lagi-lagi, menurut bosnya, Fat banyak mengeluarkan kata-kata yang tak tepat. Padahal, klien mereka menyukai presentasi Fat. Di hari berikutnya pun begitu. Fat presentasi dengan pelan-pelan menggunakan gayanya sendiri. Kita akan melihat beberapa adegan yang sepertinya akan membuat kita berpikir bahwa Fat mempunyai kepribadian ganda. Ia sering bicara dengan dirinya sendiri di kaca. Semacam ada beberapa hal yang menunjukkan kalau Fat memang sangat bermasalah dengan dirinya sendiri. Suatu hari, Fat berusaha untuk menghubungi Tara. Hanya saja Tara mengabaikan telepon dari Fat. Tara mulai berpikir bahwa apa yang telah ia lakukan adalah salah. Ia berusaha merayu Fat untuk bisa bertemu kembali. Ia lalu pergi menemui Fat dan menjelaskan bahwa ia menginginkan cincin tersebut kembali dengan maksud menerima lamarannya dan ingin membantu Fat. Tara sadar bahwa Fat justru butuh disupport. Tetapi seperti yang kita lihat, Fat justru marah terhadap Tara dengan menganggapnya telah mempermainkan perasaannya. Bahkan Fat merasa Tara memperlakukannya seperti pasien. Ia justru mengejek Tara sebagai gadis gila yang jatuh cinta. Tara bahkan melakukan hal di luar dugaan. Demi bisa kembali bersama Fat, ia rela berlutut. Fat tetap pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Fat kembali membuat ulah di kantor dengan melakukan presentasi di luar akal sehat karyawan lainnya. Sehingga membuat bosnya kembali marah. Sedari awal, Fat datang dan masuk ke kantor, ia benar-benar terlihat berbeda. Saat presentasi, ia terlihat lebih parah. Tiba-tiba menunjukkan dirinya yang menjadi robot rusak. Semacam ingin memberitahu bahwa Fat sedang tidak beres.
Ini adalah adegan saat bosnya memarahi Fat. Ia justru memulai perannya. Bisa jadi ini semacam akumulasi perasaan tertekannya yang begitu menumpuk. Fat terlihat berlebihan menanggapi sang bos. Saat bosnya mulai ketakutan, Fat minta maaf. Namun emosinya sangat kacau. Tiba-tiba, Fat minta maaf dengan membentak sang bos. Ia mulai memberontak dengan memarahi bosnya. Dan ya, tentu Fat tak lagi bekerja di perusahaan tersebut. Beberapa bulan kemudian, Fat kembali ke daerah asalnya. Dan ia berusaha menjelaskan kepada ayahnya bahwa sudah 6 bulan ia tidak lagi bekerja. Hal itu membuat ayahnya marah. Perdebatan terjadi antara Fat dan ayahnya. Ia memilih berkemas dan berniat pergi dari rumah. Namun sebelumnya, Fat pergi menuju tempat masa kecilnya dulu untuk menemui seorang pendongeng. Akhirnya Fat menemui pendongeng tersebut yang sudah sangat menua. Atas rayuannya, orang tersebut akhirnya berdongeng kembali. Walaupun terdengar agak kacau, namun ada beberapa kalimat yang justru menginspirasi Fat. Ia kemudian kembali menjadi seperti Fat yang dulu. Ia kembali ke rumah dan mulai bercerita layaknya seorang pendongeng di hadapan ayah, ibu, dan neneknya. Hingga membuat ayahnya mulai memahami apa yang diinginkan Fat. Sejak saat itu, Fat mulai membangun cita-cita yang diinginkannya. Dan ini adalah saat Tara tiba-tiba terkejut menemukan sebuah cincin yang pernah Fat berikan padanya. Cincin tersebut ada di cangkir minumannya. Saat ini Tara sedang ada di luar negeri untuk urusan pekerjaannya. Dan ya, Fat pergi menyusulnya untuk memberikan kejutan tersebut. Dawn edisi kedua telah muncul kembali. Tara yang awalnya terkejut tak bisa berkata apa-apa, ia segera menyambut akting Fat dengan akting Tara menjadi matahari. Pertemuan ini mengulang dari awal, seperti pertemuan pertama mereka. Semuanya dimulai dari nol, dari awal, dan menjalin hubungan kembali. Mereka menjalaninya sesuai dengan hati dan cita-cita mereka. Film ini diakhiri dengan lagu yang menyenangkan dan tarian bebas dari dua sejoli ini. Kadang bertemu orang asing itu menyenangkan ya. Bisa jadi dia adalah teman curhat yang baik, atau hanya sekedar teman, atau bahkan ternyata dialah jodoh kita. Kita gak pernah tahu. Well, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton channel ini sampai habis. Pastinya kami masih tunggu rekomendasi kalian. Kira-kira film apa lagi ya yang seru buat dibocorin? Tulis di komentar bawah, oke? Terima kasih. Dah.